Bilbao. Bilbao. Basque Country. Ya, di Basque Country. Oke. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman ke-8 hingga zaman yang penuh dengan terang benderang seperti saat ini. Oke, saat ini adalah pengajian seri terakhir kita. Oh, sangat sedih ya. Kita udahnya mencapai seri 5. Harapannya sih masih ada pengajian yang lain, tapi tentu pengajian seperti biasa bulan. Nah, kali ini kita pengajiannya Ramadan, khusus Ramadan. Nah, kali ini kita kehadiran speaker, the best speaker ya, apalagi sekarang bahkan sambil bekerja gitu loh ya, emang best student sekali. Namanya adalah Mbak Syarifatun Nisa Nurdi. Jadi ini nama jurusannya lumayan wow banget ya, Environmental Containment and Toxicology. Dari Universidad del País Vasco. Katanya sih itu dia tuh stay-nya tuh di Marine Research Center di Gorliz, kota kecil 40 menit dari Bilbao. Jadi benar-benar udah ini ya, emang udah ditugaskan untuk meditasi langsung di sana untuk lab-nya itu. Nah, beliau tuh juga salah satu penerima Erasmus Mundus Program. Nah, kali ini temanya sangat menarik ya. Temanya tentang mengenal bahaya polutan dalam menciptakan generasi Islam yang sehat. Wah, Masya Allah sekali ya. Ini temanya tuh mungkin bagi kita kayaknya berat-berat gimana, tapi kalau insya Allah kalau disampaikan sama Mbak Nisa menjadi sangat ringan ya, karena mudah-mudahan kita membahas tentang polutan. Nah, polutan itu apa? Ini pasti ada kaitannya dengan apa yang dilakukannya sekarang. Mungkin polutan itu kan ada banyak ya, bisa polutan udara, tanah, dan sebagainya. Nah, kira-kira polutan yang dimaksud sama tema kali ini itu apa yang kira-kira bisa membahayakan bagi kita, dan kita tuh harus menjaga generasi kita, terutama generasi Islam yang selanjutnya. Mungkin salah satunya juga biar segera nikah, jadi segera menciptakan generasi Islam yang sehat gitu kan ya, Mas Anas. Polutan hati, Mbak. Sebelumnya saya share screen dulu. Lah kok saya di spotlight. Oke, saya share screen, kemudian kepada Mbak Nisa saya persilahkan. Oh ya, Mbak di apa namanya? Yang di view. Bentar, ini aku orang baru dalam aku slideshow aja kali ya. Iya, slideshow maksud aku lupa sih namanya. Bentar ya, biasanya kalau slideshow suka error ya. Oh enggak. Maaf ya, ini semua seadanya dan sebisanya aja. Jadi kita mulai aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat mengisi acara pengajian ini. Ini sambil disambi ya, jadi maaf kalau misalnya seadanya aja. Jadi seperti yang disebutkan, tema kita kali ini tentang mengenal polutan. Tapi saya ingin spesifik ke endokrin disruptor. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu ada yang tahu nggak endokrin disruptor itu apa? Nggak tahu. Belum tahu, Mbak Nisa. Hormon endokrin. Jadi sederhananya, aku juga nggak tahu kalau di bahasa Indonesia gimana ya. Ya pengganggu endokrin lah istilahnya. Jadi endokrin itu sendiri adalah kelenjar yang mengatur hormon-hormon kita. Jadi hormon-hormon itu termasuk yang paling berkaitan itu biasanya hormon reproduksi, kemudian sama hormon yang mengatur metabolisme tubuh kita. Jadi yang aku bahas ini fokusnya ke kedua itu sih. Jadi kayak reproduksi dan metabolisme kita. Karena kedua itu yang paling penting dan paling berkaitan dengan endokrin disruptor chemical ini. Nah, jadi supaya masih masuk tema Ramadan ya. Jadi kalau dalam Al-Quran sendiri itu kan ada perspektif tentang polusi. Jadi janganlah merusak alam ketika sudah diperbaiki. Seperti dalam Al-A'raf ayat 56, kurang lebih seperti itu. Dan di Ar-Rum ayat 41 itu kan telah terjadi kerusakan di muka bumi dan laut akibat perbuatan manusia, dan Allah menghendaki agar manusia juga merasakan akibat dari perbuatannya itu supaya mereka kembali ke jalan yang benar.
nembak lagi, Mbak. Nah, ini langsung kita masuk ke endokrin disruptor sendiri. Jadi kalau mungkin yang bapak ibu-ibu terutama atau mungkin bapak-bapak yang udah pernah punya anak pasti sering mendengar dulu kalau waktu anaknya masih butuh botol susu, pilih yang non BPA, Mungkin aku dulu juga sebelum kuliah ini juga tahu cuma sekilas gitu non BPA, tapi aku nggak tahu maksudnya emang kenapa sih nggak boleh. Aku pikir cuma semacam ya BPA itu kayak berbahaya buat kesehatan gitu, tapi kita nggak tahu sebetulnya apa dampaknya. Jadi ternyata dampaknya itu lumayan berbahaya dan sifatnya ini epigenetik. Apa itu epigenetik? Jadi epigenetik itu istilahnya dampak turunan ya. Jadi kalau misalnya nanti yang terkena adalah ibunya, itu dampaknya itu bisa dirasakan, dampaknya itu bisa sampai ke cucunya gitu, walaupun cucunya mungkin nanti nggak terekspos oleh polutan itu. Jadi kayak misalnya kalau yang aku bahas di sini yang mengenai reproduksi wanita yang berkaitan sekali dengan reproduksi wanita. Kenapa wanita yang yang saya sebutkan pertama kali karena yang wanita ini kan yang melahirkan generasi selanjutnya ya. Jadi ibu itu yang melahirkan, yang hamil, melahirkan dan menyusui. Jadi kalau ibunya yang terekspos itu nanti bisa mengubah gen anaknya, menyalurkan ke anaknya lewat air susu, hingga si anak nanti juga menyalurkan ke anaknya lagi karena nanti sudah merubah DNA. DNA si ibunya ini sudah berubah akibat exposure polutan ini gitu. Jadi yang aku bahas di sini ada PCB dan BPA. Jadi kalau PCB itu sendiri biasanya dipakai di plasticizer untuk supaya plastik itu nggak kaku, kemudian juga bahan-bahan elektronik, dan kemudian biasanya juga dipakai selain bahan elektronik, sama bahan untuk pupuk tanaman. PCB ini sendiri bentuknya banyak, ada non-koplanar dan koplanar. Itu kalau dijelaskan sangat teknikal banget, jadi sederhananya segitulah non-koplanar dan koplanar. Nah, kalau non-koplanar PCB ini dia sifatnya meniru estrogen. Mungkin kalau pernah dengar sekilas estrogen itu kan hormon yang mengatur mengenai reproduksi wanita. Dan kalau koplanar itu justru mereduce estrogen. Nah, ini bahayanya sejauh apa sih gitu kan? Ini sebetulnya sudah kalau di manusia sendiri belum ada yang penelitian yang sampai ke level ekspresi yang benar-benarnya ya. Tapi kalau misalnya seperti yang aku pelajari sekarang kalau di ikan, kemudian di vertebrata dan di invertebrata itu sudah nampak gitu kayak kita misalnya bedah ikan, muscle bivalve itu kayak kerang-kerangan itu bisa ketahuan banget dampaknya di situ. Jadi sifat PCB yang meniru estrogen ini itu yang menyebabkan kayak misalnya naudzubillah kita punya anak cowok. Ya ini kalau misalnya dikaitkan dengan fenomena yang sekarang banyak sekali kan laki-laki penyuka sesama jenis ataupun laki-laki yang kewanita-wanitaan. Itu salah satu dampak dari ketika dalam kandungan itu, kemungkinan ketika dalam kandungan itu dia mendapatkan exposure estrogen berlebih. Ini salah satunya dari PCB dan BPA itu. Jadi kalau misalnya di manusia memang belum terbukti 100%, maksudnya yang karena kan misalnya kayak gay dan lain-lain itu kan ada dampak faktor luar juga ya, faktor pergaulan. Tapi kalau misalnya secara biologis itu sebetulnya ada biomarkernya untuk para pria yang misalnya penyuka sama jenis atau yang bersifat wanita-wanitaan. Jadi biomarker itu kayak tanda tanda yang ditampakkan oleh tubuh gitu.
Jadi kalau misalnya biasanya itu katanya laki-laki gay penyuka sama jenis itu memiliki ukuran jari manis yang lebih panjang atau lebih pendek ya. Pokoknya ukuran jari manisnya ini berbeda gitu. Dan itu tuh diakibatkan oleh eksposur estrogen berlebih ketika dalam kandungan. Dan ini mekanismenya seperti apa? Jadi ketika misalnya ibu hamil punya mengandung anak cowok, terus kemudian tereksposur oleh PCB misalnya atau BPA. Ini ada namanya endokrin yang mengatur mengatur ekspresi dari hormon ini. yang mengatur ekspresi hormon ini terganggu. Jadi kalau misalnya harusnya tidak ada estrogen di situ, kalau misalnya terekspos oleh PCB, dia ditipu gitu. Jadi endokrin kita tuh ditipu, seolah-olah di situ ada PCB. Jadi nanti yang reseptornya ini nanti akan bereaksi seolah-olah di situ ada estrogen. Jadi dia akan mengeluarkan ekspresi estrogen itu gitu. Nah, kalau misalnya dia anaknya ini laki-laki, itu bahaya di situ. Jadi kalau misalnya di ikan, ini sudah kayak misal di ikan, di kerang-kerangan, di vertebrata juga, di invertebrata. Ini semua ketika memang dicoba gitu, hewan percobaan ini, ketika mereka diekspos PCB dan BPA berlebih, ini antara tadinya yang laki-laki, telur ini semua tuh tiba-tiba jadi perempuan, atau misalnya kayak kerang itu dia punya gonad laki-laki, punya sel kelamin laki-laki, tetapi di situ dia juga punya sel telur. Jadi menyebabkan kelamin ganda gitu. Dan di ikan itu juga, di ikan namanya itu ikan zebra. Ikan zebra ini sekarang yang paling sering dipakai untuk percobaan obat manusia karena gennya nggak mirip manusia tapi bisa bisa dibilang pas gitu. Jadi untuk efek-efek obat-obatan dan lain-lain itu bisa pas sama manusia, susunan nukleotidanya gitu kalau dibilang. Nah, ini tuh kalau di ikan zebra ini ketika yang F1-nya induknya F0-nya induknya diekspos ke PCB, itu anak-anaknya semua berubah jadi telur yang menetas semua wanita, nggak ada yang laki-laki. Seperti itu. Di kerang, di buaya juga, buaya yang pernah wilayah terpolutan oleh PCB dan BPA ini mengalami gangguan kelamin, di mana kelamin prianya itu menjadi pendek dan kemudian enzim estrogennya ini mengeluarkan namanya ekspresi aromatase yang mengubah androgen menjadi estrogen. Jadi setelah kelaminnya mengecil, dia tidak bisa bereproduksi, akibatnya buaya di wilayah itu menjadi punah. Semacam itu. Jadi kalau misalnya kita mungkin, jadi yang tadinya mungkin nggak tahu BPA itu bahaya seperti apa, jadi tahu gitu sekarang. Oh, ternyata BPA itu bahaya itu seperti itu gitu. Jadi memang dia kalau kita lihat ke fenomena-fenomena sekarang itu ada gitu, kayak kenapa sekarang juga endokrin disruptor ini juga baru tren di peneliti sekarang aja, karena peneliti juga melihat di kalangan di manusia tuh juga seperti itu gitu, kayak meningkatnya gangguan kelamin, bukan gangguan kelamin gangguan reproduksi, dan kemudian juga sekarang kan juga aneh-aneh ya, yang semakin banyak gay, semakin banyak juga pria seperti wanita-wanita maupun sebaliknya, seperti itu. Dan kalau yang koplanar PCB yang mereduce estrogen, yang mengurung estrogen, itu juga nanti kaitannya adalah ke kesuburan wanita. Jadi kalau di
apa namanya mamalia laut yang terekspos koplanar PCB ini bisa dipastikan pasti nanti jadi kayak semacam susah mengandung karena dia bakal sering mengalami keguguran, lemah rahim, ataupun kalau misal mengandung anaknya itu selalu lahir prematur dan tidak bisa selamat. Semacam itu. Dan juga ini berpengaruh ke behavioral deficit. Jadi ini belum ada penelitian lebih lanjut, tapi sudah ada semacam hipotesanya anak-anak yang hiperaktif itu ada kemungkinan ketika dalam kandungan itu ibunya juga terekspos oleh BPA dan petalat sini. Petalat itu biasanya dipakai di plasticizer juga di mainan anak-anak supaya jadi lebih lentur. Nah ini kalau bisa dilihat di gambarnya di situ, saya terekspos ini mother-nya, ibunya. Ini bisa nanti yang terkena dampak itu bisa sampai great grandchild. Jadi nggak cuma ibunya saja, karena atau bahkan mungkin di ibunya itu efeknya sudah nggak ada, karena kan ibunya sudah melewati masa development ya. Jadi development reproduksi sudah ada, udah matang. Jadi ketika dia terekspos, dianya nggak apa-apa. Tapi nanti yang kena adalah anaknya, karena anaknya itu kan masih dalam masa development. Anaknya karena DNA-nya sudah berubah dari yang rusak oleh endokrin disruptor ini, dia akan terus meneruskan ini sampai ke generasi ke-3, F0, F1, F2, F3, seperti itu. Dan kenapa saya bahas ini? Karena juga di Indonesia itu termasuk yang menyedihkan karena ada penelitian di tahun 2002, ini peneliti Jepang, dia meneliti 3 wanita dari Bogor kalau nggak salah yang sedang menyusui dan diteliti kandungan air susunya, karena kan ini penting sekali kan air susu itu kan nanti yang disalurkan ke anak itu. Kandungan air susunya itu semua di atas di atas ambang batas PCB dan BPA yang diperbolehkan. Bahkan salah satu dari mereka itu memiliki jumlah konsentrasi PCB-nya itu termasuk paling tinggi di dunia. Salah satu dari mereka, dan salah satu dari mereka ini ibu ini itu padahal dia lagi menyusui anak ketiga. Apa relevansinya di sini? Karena gini, kalau misalnya ini kan BPA endokrin disruptor ini kan sifatnya kan akumulatif. Sifatnya akumulatif, tapi misalnya seorang ibu nih, misalnya dia terekspos, dia berakumulat gitu kan, berakumulat dalam tubuhnya, tapi kalau misal dia menyusui, ini akan disalurkan ke anaknya gitu. Jadi biasanya kalau di hewan itu wanita itu hewan yang sedang menyusui, mamalia yang sedang menyusui itu kandungan BPA dan PCB-nya itu pasti lebih rendah dibandingkan mamalia laki-laki. Kenapa? Karena dia menyalurkan BPA dan PCB itu ke air susu terhadap anaknya. Kenapa kok bisa tersalurkan ke air susu? Karena BPA dan PCB dan endokrin disruptor polutan pada umumnya itu mereka bersifat lipofilik dan terikat pada lemak. Jadi karena air susu itu kandungan lemaknya tinggi, maka terikat di situ dan kemudian disalurkan ke anaknya. Nah, kalau ibu ini padahal lagi menyusui anak ketiga dan kandungan PCB termasuk paling tinggi di dunia, ini menunjukkan bahwa dia bukan polutan yang terakumulasi, bukan polutan terakumulasi dari jarak dalam jangka panjang, karena dalam jangka panjang pasti sudah dikeluarkan melalui anak pertama dan anak kedua. Tapi ini dia lagi menyusui anak ketiga dan kandungannya masih termasuk tertinggi di dunia, itu menunjukkan bahwa dia terekspos terus-menerus, bukan yang jangka panjang yang udah lama tapi sekarang udah nggak lagi gitu. Tapi dia menunjukkan bahwa dia masih terus-menerus. Jadi ini menunjukkan bahwa di Indonesia itu masih kasus ini tuh termasuk menyedihkan gitu, karena banyak yang nggak aware, tapi ketika diteliti itu seperti itu. Dan
Padahal kalau misal di Belgia aja, jadi di Belgia ini kan waktu dosen saya juga cerita apa namanya, padahal kan BPA kan sudah di-ban semua apa namanya bahan makanan, kontainer makanan yang mengandung BPA itu kan sudah di-ban. Tapi ternyata kandungan BPA dalam air mereka itu juga masih tinggi. Terus salah satu penyebabnya adalah karena yang di-ban adalah BPA cuma di botol minum anak dan lain sebagainya. Maksudnya yang cuma kontainer-kontainer makanan. Padahal kan BPA itu nggak cuma di situ gitu. Jadi plasticizer semua itu banyak yang mengandung BPA, termasuk kayak misalnya plastik-plastik yang mungkin disangka tidak langsung bersentuhan dengan anak-anak gitu. Soalnya kebanyakan yang non BPA itu biasanya cuma yang untuk anak-anak. Jadi kayak mungkin mainan atau bahan apa sih, kayak tempat makanan. Itu aja yang sudah di-ban di mainan, konten makanan aja masih banyak gitu kandungan BPA-nya dalam air sungai yang diteliti waktu itu. Bagaimana kalau misalnya di Indonesia itu kan masih banyak yang nggak benar-benar BPA free. Mainan-mainan juga masih banyak yang belum tersertifikat BPA free. Seperti itu. Bisa dilanjut Mbak slide berikutnya. Nah, ini kalau tadi dampaknya lebih ke wanita, sedangkan untuk yang dampaknya kalau di pria, jadi tadi seperti sudah saya jelaskan secara sekilas, sex ratio at birth can be modified by environmental pollutant. Jadi kalau dalam penelitian ternyata apa namanya kromosom Y, XY itu paling lebih rentan mati. Memang kenapa sih kok jadi semua jadi wanita gitu? Tadi yang kena expose polutan kok semua jadi wanita? Karena ternyata kromosom X itu Y itu lebih lemah, lebih rentan terhadap polutan. Jadi dia pasti mati kalau kena endokrin disruptor tadi. Makanya dia bisa memodify kromosom ini. Dan kalau di manusia ya naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik jadinya apa namanya bisa berdampak melemahkan generasi pria kita gitu. Ini kan bahaya kalau dalam Muslim juga kan. Kalau dalam Islam juga generasi pria jadi mungkin lebih ke wanita-wanitaan atau mungkin nggak secara langsung ke wanita-wanitaan tapi mungkin lebih lemah atau sifatnya mungkin lebih less maskulin gitu dibandingkan dulu-dulu seperti itu. Nah, kebanyakan OCP organoklorin polutan ini yang termasuk endokrin disruptor paling utama seperti DDT. DDT itu bahan biasa dipakai di bahan anti malaria, kemudian pupuk dan sebagainya, endosulfan, phthalates itu yang plasticizer rata-rata BPA, PCB ini semua mengandung anti-androgenic effects. Jadi yaitu tadi kalau di wanita kan estrogen yang mengatur tentang reproduksi wanita. Kalau di pria itu kan androgenik. Jadi yang kalau kita belajar biologi dulu kan androgenik ini yang memang memunculkan karakteristik pria ya ketika pubertas. Nah, organoklorin polutan ini semua mengandung anti-androgenic effect. Jadi makanya kenapa dia bisa mengganggu testosteron. Karena kan testosteron itu kan hormon yang mengatur kepriaan ya. Kemudian kayak menurunkan kualitas sperma, terus motilitas keaktifan sperma itu. Jadi nanti akibatnya kekemandulan, kemudian DNA damage in spermatozoa. Jadi nanti spermanya ini mengandung DNA sudah rusak seperti itu. Dan DNA damage di hormon testosteron itu sendiri. Selain dari organoklorin juga terhadap heavy metals. Nah ini saya juga ingin membahas sedikit tentang heavy metals. Heavy metals yang termasuk di heavy metals itu adalah merkuri, kemudian apalagi ya, timbal. Timbal itu biasanya kan di kendaraan bermotor ya. Kalau dulu sih katanya
sudah di ban kan, yang bensin yang mengandung timbal oktannya tinggi itu. Tapi kan juga masih banyak yang saya juga nggak yakin benar-benar di ban, karena masih bisa jadi masih banyak gitu di Indonesia, karena kan aturannya juga kayaknya belum terlalu tegas. Nah, selain timbal, ini juga merkuri. Jadi dulu kalau nggak salah pernah ada kayak gosip yang jangan laki-laki jangan pakai krim-krim kecantikan, nanti jadi gay loh, nanti jadi banci gitu. Terus kalau nggak salah langsung dibantah oleh perusahaan kosmetiknya, nggak ada seperti itu gitu. Mana bisa, aku dulu juga mikir, oh mana bisa cuma gara-gara krim kecantikan kok bisa jadi wanita-wanitaan, kok bisa jadi gay. Ternyata kaitannya adalah di merkuri ini kuncinya. Jadi kalau misalnya mungkin ibu-ibu, mbak-mbak semua pada tahu kalau krim-krim kecantikan misalnya kan mesti klaimnya bebas merkuri, seperti itu kan. Karena ini yang bikin jadi kinclong, yang bikin jadi glowing putih. Tapi sebetulnya mau beli krim pemutih di semahal apapun, mau di klinik kecantikan apapun, selama itu dia bisa bikin glowing yang tadinya hitam jadi glowing putih semacam itu pasti mengandung merkuri. Itu tante saya sendiri yang dikasih tahu oleh dokter kecantikan langganan dulu. Jadi bilang nggak mungkin nggak ada merkuri. Selama dia mengubah warna kulit dari yang tadinya hitam jadi putih glowing seperti itu pasti mengandung merkuri. Beda dengan kalau misalnya krim yang cuma untuk mencerahkan, itu kan beda ya. Mencerahkan itu kan mungkin cuma bikin jadi cerah gitu, bukan yang mengubah warna kulit. Nah, tadi yang kandungan merkuri dalam krim kecantikan ini, misalnya kalau ada cowok yang juga ikut-ikutan pakai krim-kriman, pakai sabun-sabun yang juga mengandung merkuri ini, dan itu nanti terakumulasi dalam tubuhnya, ya memang nanti si heavy metal, si merkuri ini punya efek terhadap male reproduktif seperti itu. Jadi yang nanti dia bisa mengurangi hormon androgen, dia juga bisa mengganggu kerja testosteron. Jadi ada kemungkinan memang nanti kalau di hewan itu kan bisa mengakibatkan imposex atau double sex seperti itu. Dan bentar Mbak, belum. Selain itu juga BPA EDC pun juga bisa mengakibatkan kanker testis. Terus cryptocydism itu kayak ini alat kelaminnya, mohon maaf, hilang, dan atau hipospadia. Ini mungkin kemarin kalau ngikutin berita ada yang anggota TNI yang tadinya atlet voli ya, tadinya atlet voli, selama ini ikut atlet voli sebagai wanita, tapi ternyata baru ketahuan kalau ternyata dia itu menderita hipospadia. Dia itu sebenarnya laki-laki tapi menderita hipospadia, dan akhirnya dirubah kelaminnya jadi pria gitu kan. Dan ternyata dia punya kakaknya juga sama gitu. Kakaknya juga mengandung hipospadia. Jadi selama ini dikenal sebagai wanita, tapi ternyata sebetulnya mereka itu pria. Tapi karena menderita hipospadia ini. Nah, kenapa kok bisa kakak adik ini? Yaitu sifatnya karena sudah tercoding di DNA-nya istilahnya. Jadi bisa jadi ini yang terekspos itu adalah nenek atau mungkin ibunya gitu. Jadi makanya sampai kakak adik bisa dua-duanya hipospadia. Nah, kemudian ada juga BPA exposure ini juga bisa menyebabkan prostat hiperplasia. Prostat hiperplasia itu semacam, mungkin kalau di cewek itu kayak anyang-anyangan apa ya, jadi kayak kesusahan buang air karena masalah prostat nanti di umur lanjut seperti itu. Nah, bisa dilanjut Mbak. Nah, kemudian juga ini yang cukup menarik yaitu obesitas. Jadi kalau aku dulu punya teman yang bilang, ya kalau misalnya meninggalnya karena jantungan atau misalnya karena kolesterol tuh kayaknya lebih keren, soalnya itu penyakit orang kaya gitu. Padahal sebetulnya itu salah. Ya nggak sepenuhnya salah, tapi sebetulnya salah. Karena obesitas itu sebetulnya adalah
dari masalah DNA. Jadi kan memang ada orang yang kok ngerasa aku makan dikit aja kok bisa jadi lemak kayak gitu. Itu mungkin karena memang DNA-nya sudah seperti itu. Dan apa namanya? Kalau yang penyakit jantung juga ini sama peserta penyakit jantungan ini sebetulnya udah terkoding di DNA juga. Dan sebetulnya ini penyebabnya adalah generasi sebelumnya, yaitu mungkin ibu atau ininya ibunya. Itu merupakan ketika hamil itu sebetulnya menghadapi kekurangan nutrisi atau kemiskinan ya, bukan kemiskinan mungkin apa, kurang nutrisi gitu. Jadi kenapa saya bilang ini sebetulnya bukan penyakit orang kaya, karena ini tuh penelitiannya tuh berdasarkan dari wabah kemiskinan di Belanda dulu. Jadi di Belanda itu sekitar tahun 30-an itu ada wabah kemiskinan waktu mereka lagi jajah kita ya. Jadi sebetulnya mereka di sana dilanda kemiskinan. Tapi anehnya adalah pada tahun 60-an, jadi kayak 2 generasi setelahnya, itu anak-anak yang lahir tuh kecil-kecil semua gitu. Mereka kecil-kecil, tapi generasi yang sebelumnya itu gendut-gendutnya nggak sehat, tapi anak-anaknya pada kecil-kecil. Tapi waktu besar, mereka juga menderita yang sama gitu, obesitas yang sama. Ternyata itu ada kaitannya dengan generasi yang F0-nya, neneknya itu. Mereka pada saat itu menghadapi wabah kelaparan, kurang nutrisi, akhirnya menghadapi alterasi genetik, DNA-nya teralterasi. Ini ada namanya hormon PPAR, itu yang mengatur metabolisme lemak kita. Terganggu, akibatnya terkoding di DNA-nya bahwa PPR-nya ini emang kerjanya cacat, akhirnya tidak bisa memetabolisme lemak dengan baik. Makanya akhirnya mereka punya DNA obesitas ini. Nah, ini yang termasuk obesogenic endocrine disorder itu termasuk ada BPA juga, tributiltin. Jadi tributiltin ini biasanya dipakai di cat kapal. Jadi biasanya yang kena hati-hati juga kalau makanan laut, karena yang tercemar tributiltin ini bisa mengandung, kalau misalnya kita juga makan, kita juga bakal kena gitu dampaknya. Kemudian ada DES, POPS itu yang tadi persistent organic chlorine, yang tadi yang seperti misalnya hidrokarbon kayak asap kendaraan. Kemudian ada PCB, BPA itu termasuk organoklorin, dan polybromide itu kayak misalnya flame retardant biasanya nggak dipakai di bahan-bahan pesawat untuk menghindari dekorasi dalam pesawat untuk menghindari kebakaran. Dan phytoestrogen, kemudian parabens. Nah, parabens juga bahan kosmetik. Jadi hati-hati juga kalau pilih kosmetik itu sebisa mungkin parabens free, karena dia selain obesogenik, dia juga termasuk yang mengganggu ini estrogen juga. Jadi yang laki-laki juga hati-hati kalau misalnya termasuk laki-laki metroseksual yang doyan pakai krim, yang doyan pakai sabun cuci muka, dicek apakah mengandung paraben juga, itu bisa bahaya. Dan ini ada contoh dari penelitian dari tikus. Jadi ini kedua tikus ini secara genetik sama, tapi ketika ibunya hamil, masing-masing ini diekspos BPA, dikasih makan BPA, tapi yang satu dikasih makan BPA sama makan tikus yang biasa, yang satu walaupun dikasih BPA, tapi dia dikasih makanan suplemen yang mengandung kolin, folik acid, sama vitamin B12. Nah, ternyata memang ketika anak
anak-anak mereka lahir, yang satu yang BPA tapi dikasih makanan yang biasa, jadinya obesitas, mengalami obesitas, yang satu masih normal. Kenapa? Ternyata karena vitamin B12 ini dan makanannya seperti folik asid dan kolin ini yang menangkal kerusakan genetik yang mengakibatkan. Jadi ini itu nanti mengenai genetik yang ada yang jadi nanti yang obesogenetik disruptor ini dia merusak coding DNA tertentu, aku lupa namanya. Nah, tapi kalau misalnya kita punya makanan yang semacam folik asid, vitamin B12 ini, jadi ketika obesogenetik disruptor ini mau merusak bagian DNA itu, nanti dia bakalan ditangkal oleh vitamin B12, folik asid, dan betain ini. Jadi memang kalau misalnya kita susah untuk menghindari, ya memang ya kita juga nggak tahu kadang-kadang menghindari chemical seperti itu, paling nggak kita bisa menangkal dari makanan. Mbak, lanjut. Mbak, 3 menit lagi ya. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, jadi gimana nih cara meresolve-nya? Ini sih sebetulnya klise banget. Ya, kalau mau mengatasi ya plastic minimization. Jadi sebisa mungkin mengurangi penggunaan bahan-bahan plastik, terutama yang kita pakai untuk kontak dengan makanan seperti wadah makan atau botol minum dan lain sebagainya. Dan kemudian food selective, jadi kita harus pandai-pandai menseleksi makanan karena seperti yang tadi saya cerita juga, kayak misalnya kebanyakan POP persisten organik polutan ini, yang organoklorin ini semua larinya ke laut memang. Jadi emang makanan laut itu sedikit lebih berbahaya dibandingkan makanan darat. Kenapa? Karena rantai makanan di laut itu panjang, jadi terakumulasi. Karena kan tadi saya bilang POP ini dia terikat ke dalam lemak ya. Jadi kalau misalnya kayak di laut itu kan dari alga nanti dimakan plankton dimakan ikan dimakan ikan kecil dimakan ikan yang agak besar, ntar ikan besar lagi. Rantai makanan terlalu panjang. Jadi polutan itu terakumulasi dari alga yang kena nanti akumulasi ke planktonnya juga kena. Jadi kayak akumulasi gitu. Beda kalau misalnya di darat itu kan rantai makanan cuma dari tumbuhan, sapinya kita makan. Dari tumbuhan, ayam, ayamnya kita makan. Tapi kita juga tetap hati-hati, karena juga ayam pun kalau misalnya kita beli ayam yang ayam potong, atau mungkin fast food, itu kan memang banyak kan sudah disuntik hormon dan bahayanya lagi adalah hormon estrogen. Jadi memang itu juga ada kaitannya. Kenapa sekarang banyak ya tadi kayak laki-laki yang mungkin sedikit kemayu, itu juga ada kaitannya kalau terlalu sering makan yang semacam itu, yang mungkin fast food atau ayam potong yang sudah disuntik hormon, karena mereka kan bisa dimontok-montok itu karena disuntik hormon estrogen di bagian paha. Seperti itu. Jadi ya hati-hati aja. Yang paling bagus memang makan organik ya, walaupun memang organik juga mahal ya. Paling bagus emang nanam sendiri gitu mungkin. Ya ya pokoknya yang selektif aja lah. Jadi jangan sering-sering makan yang seperti itu. Dan Mbak belum lagi ya. Oh iya, healthy diet. Jadi kalaupun kita nggak bisa menghindari seluruhnya, jadi kita bisa menangkal dengan yang sehat-sehat seperti vitamin B12, kacang-kacangan penting sekali. Kemudian daging merah. Semacam itu, dan kosmetik selektif. Jadi pilih yang paraben free, kemudian jangan yang ada merkurinya, yang nggak usah aneh-aneh lah, yang biasa-biasa aja. Nah, udah sekian dulu pengajian dari saya. Mohon maaf seadanya.
Masya Allah, ini sangat luar biasa loh Mbak Nisa. Ini ilmunya sangat luar biasa karena ini juga baru pertama kali kami, mungkin lebih tepatnya saya mendengarkan tema ini, bahkan benar-benar langsung detail ya apa yang kena, siapa aja yang kontaminasi dan sebagainya. Ini langsung aja pertanyaan ya. Jadi ada pertanyaan dari Mas Oka. Izin tanya Ustazah Nisa, jika saat hamil terjadi kelainan sifat orientasi DNA yang berubah tidak sesuai dengan kelamin anak, apakah itu juga akan mempengaruhi orientasi seks untuk memilih pasangan? Bentar, mana ya? Itu Gimana ya, Mbak? Maaf. Jadi misalnya nih dia kan ada ibu hamil kan, habis itu ada kelainan sifat orientasi DNA yang berubah tidak sesuai dengan kelamin. Nah, kira-kira dia akan mempengaruhi nggak? Kira-kira dia nanti jadi malah nggak suka sama seks ya? Ya malah jadi bisnis atau malah Wallahu alam sih. Soalnya orientasi seks ini sebetulnya begini. Aku dulu pernah, kalau masalah ini aku pernah nanya, bukan nanya sih. Jadi aku dulu juga sempat membaca sekilas-kilas kan dulu zaman sekolah tuh membaca sekilas tuh banyak juga yang kayak J itu sebetulnya berpendapat bahwa aku tuh terlahir seperti ini gitu loh. Aku tuh terlahir seperti ini, mau gimana? Dan aku pernah nanya hal itu ke guru ngaji waktu itu. Jadi memang gimana ya? Ya mungkin bisa jadi memang seperti itu karena kesalahan dari ibunya ya mungkin karena polutan semacam ini. Tapi kan kalau masalah orientasi seks itu ya mungkin sebetulnya jadi berubah orientasi seks. Tapi kan kalau itu bisa dibilang cobaan terhadap kita. Jadi gimana kita melawan cobaan itu. Jadi ya mungkin sebisa mungkin kita mencari pasangan itu kan karena Allah gitu. Bukan karena cuma nurutin ya aku adanya begini gitu, maunya begini, seperti itu. Kalau yang aku dulu tanyakan, dan sebisa mungkin ya diusahakan dengan terapi mungkin seperti itu. Tapi kalau yang di hewan itu yang jelas ini sudah berdampak jadi punya kelamin ganda, punya sel telur juga, punya sel kelamin laki-laki juga. Dan kalau misalnya kita sudah ada sel kelamin tertentu, misalnya punya wanita pria punya estrogen misalnya, saya rasa sebetulnya ya sedikit banyak pasti berpengaruh terhadap ketertarikan lawan jenis gitu. Jadi kan kalau misalnya orang kayak misalnya kita cewek mulai demen nama cowok itu pas puber, itu kan sebetulnya salah satu dari efek estrogen juga. Ketika estrogen kita lagi banyak-banyaknya itu membuat kita jadi ingin tampil lebih cantik misalnya di hadapan pria gitu ya, seperti itu. Tapi ya wallahu a'lam. Kalau setangkap saya sih seperti itu. Oke, siap Mbak. Selanjutnya ini dari Mas Sigit. Kira-kira bisa nggak sih ngecek kandungan BPA itu di tubuh kira-kira tinggi apa enggak? Karena kan terutama untuk ibu hamil, karena biasanya kan kalau di tes itu USG, maksudnya USG aja kan nggak tahu apakah ada ngecek BPA itu ada nggak kira-kira? Susah Mas, memang susah. Makanya tadi saya bilang kalau di manusia itu belum 100% terbuktikan, karena ya memang kan kalau nggak mungkin kita bedah sel tubuh manusia untuk membuktikan BPA-nya gitu, semacam itu kan. Kalau kenapa di hewan bisa diketahui, karena kan ya kita bedah mereka, kita expose mereka dengan konsentrasi BPA tertentu, kemudian kita bedah, kita lihat sel kelaminnya atau sel livernya semacam itu kan. Jadi kita bisa tahu gitu konsentrasi BPA sekian itu bisa merusak sel kelamin, mengubah sel gonad laki-laki jadi tiba-tiba ada oocyte atau sel telur juga, semacam itu. Tapi kalau di manusia kita mau tahu kandungan itu, kalau di darah mungkin agak susah ya. Tapi kalau yang di kandungan air susu ini kandungan air susu bisa kok lewat kandungan air susu. Berarti emang tapi udah kenapa Mbak? Berarti tadi kayak istilahnya berarti harus melahirkan dulu, karena kan air susu itu baru keluar setelah anak melahirkan kan? Ya betul.
Jadi istilahnya kalaupun bisa ketahuan itu sudah ketika dalam kondisi air susu sudah dikeluarkan itu bisa sih. Jadi emang ada penelitian yang sudah ada tuh kan memang dari air susu. Itu satu-satunya yang bisa diukur. Kalau dari darah itu juga susah karena kan BPA-nya terikatnya di sel lemak. Sedangkan darah kita ya emang darah kita ada lemak, tapi kan bukan nggak terikat gitu. Bukan kayak yang air susu kita kan emang komposisinya sekian persen tuh lemak. Kalau nggak salah 40, kalau manusia itu 40 sampai 50% tuh lemak. Seperti itu. Jadi memang dihitung dari situnya. Oke, ini Mbak ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan dari Ustadz Fitru. Tempat tinggalnya katanya ada pantai yang ada kafe untuk para gay gitu kan. Dan rata-rata tuh kayak atletis, badannya bagus-bagus kan. Terus gimana sih secara fisik tuh bedain laki tulen sama laki? Waduh. Kadang-kadang jadi inget ini ya, meme-nya yang isinya kalau misalnya laki itu ganteng, atletis, kamu hati-hati. Bisa aja dia nggak suka kita perempuan, tapi bisa aja dia masih suka sama jenis. Kira nggak pernah Iya, tentang beneran Mbak. Kalau saya perempuan tuh jatuh cinta sama mereka itu. Masya Allah. Kira pernah Iya, nggak rata-rata emang seperti itu membedakan ya. secara fisik itu? Kalau pembeda agak susah sih Mas. Karena ya kalau misalnya gitu kan kadang-kadang juga tadi seperti saya bilang ada juga G yang memang bukan G memang ya tadi yang misal dia kalah karena dia merasa ya aku tuh terlahir seperti ini gitu. Jadinya nggak istilahnya kalau mungkin nggak kenal agama ya udah emang aku terlahir seperti ini kok aku mau apa adanya seperti itu kan. Ada juga yang memang karena pergaulan dan juga ada yang masalah traumatis karena mungkin pernah diperkosa gay semacam itu. Jadi sebetulnya nggak semua gay itu karena endokrin disruptor juga enggak, tapi endokrin disruptor punya kontribusi besar terhadap fenomena sekarang. Jadi kan kalau misalnya mungkin yang tadinya mungkin apa namanya yang gay yang terlahir karena memang dia terlahir seperti itu yang istilahnya karena gennya rusak, dia nanti misalnya amit-amit ya perkosa pria normal jadi gay dan selanjutnya jadi kayak rantai apa ya kayak terus menerus gitu loh. Jadi efeknya efek domino. Tapi bukan berarti semua gay karena kayak ini dan kita jadi bisa membedakan itu agak susah juga. Tapi kalau yang saya baca yang memang gay itu salah satu gay yang memang gay. Maksudnya gay yang memang berkaitan dari biologis yang karena memang dari biologisnya dia bermasalah. Tadi bisa dilihat dari panjang jari tangan. Wanita lesbian pun seperti itu sama. Jadi memang kebalikan dari wanita pada umumnya. Kalau nggak salah kalau laki-laki itu lebih panjang atau lebih pendek ya? Itu lebih pendek dari apa ya Mbak? Tadi dari jari telunjuk. Jadi kalau nggak salah normal itu harusnya lebih panjang atau lebih pendek. Nanti aku ini update lagi deh. Pokoknya tuh jadi tuh bapak-bapak tuh pada ngecekin tangannya gitu. Ya saya lebih panjang nih. Langsung pada shock Mbak. Jadi dari tadi tuh pada gini-gini ini tanganku yang lebih panjang. Bapak yang belum menikah mungkin langsung shock. Kalau nggak salah itu yang lebih pendek deh. Kalau nggak salah lebih pendek, tapi ntar aku cek lagi. Oke. Kalau nggak salah normal itu yang bermasalah itu yang lebih pendek. Mas Anas, santai. Astagfirullahaladzim. Kemudian ini Mbak, sorry, tadi tuh aku masih agak bingung. Jadi sebenarnya tuh PBA tuh ada batas ambang. Apakah berarti dalam tubuh kita juga ada PBA? Maksudnya sebenarnya tuh itu lebih utama tuh kita kena efeknya itu karena apa? Apa karena industri dan kawan-kawan? Maksudnya aku tadi masih bingungnya tuh kayak kita dengan pakai bahan yang ada PBA-nya. Kemudian PBA ada batas ambang. Nah, berarti sebenarnya tuh dalam tubuh kita tuh udah ada PBA. Saya masih bingung sih, sorry ya Mbak nanya ini. Maksudnya apa? Yang PBA itu loh. Sebenarnya tuh PBA itu berarti PPA itu maksudnya berarti yang sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita gitu, atau emang sebenarnya di dalam tubuh kita tuh ada itu tapi PPA-nya masih batas ambang batas masih aman gitu loh, yang aku masih bingung. Semua endokrin disruptor ini semuanya adalah xenobiotik istilahnya, semua karena aktivitas manusia, jadi bukan hormon yang bukan suatu chemical yang secara alami ada tubuh kita. Jadi semua itu xenobiotik karena anthropogenic activities
Dan kalau BPA ini biasanya karena misalnya, jadi kan ini kayak plasticizer Mbak ya. Plasticizer biasanya dipakai kalau misalnya dulu ibu-ibu waktu punya anak, waktu masih cari dot itu, pasti kan dibilang cari yang BPA free. Mainan juga kan BPA free. Jadi karena misalnya nih anak kita minum susu dari situ, dari botol yang bisa mengandung BPA. BPA ini kan plasticizer. Dia bisa bereaksi terhadap suhu tinggi. Jadi kalau misalnya kena air panas, nanti dia akan terilis dari plastik dan kemudian masuk dalam tubuh. Begitu juga kalau mainan mengandung BPA, digigit-gigit, anak kecil kan cenderung suka gigit-gigit, itu masuk dalam tubuh. Seperti itu. Jadi mekanismenya masuk dalam tubuhnya melalui itu. Kalau BPA, kalau PCB itu biasanya dari pupuk tanaman, ya berarti makan makanan yang pakai pupuk yang mengandung PCB. Oh ya, ini juga waktu ada kaitan dengan yang ibu-ibu yang air susunya mengandung PCB dan BPA ini, ternyata peneliti itu juga mengadakan penelitian lanjutan kalau nggak salah di Bogor. Jadi semua, walaupun sebetulnya PCB itu sudah istilah di ban ya, kalau secara internasional itu sudah di ban untuk bahan pupuk. Ternyata itu masih banyak yang petani-petani di Bogor atau Bandung gitu kalau nggak salah, yang memang masih memakai pupuk yang mengandung PCB itu. Masya Allah. Izin tanya Mbak. Oke, mana Nas? Saya mau nanya, kita kan mungkin baru tahu informasi tentang ini ya Mbak. Kalau apakah ada kemungkinan orang yang mungkin dulunya contoh dia maskulin, punya karakter yang memang ya baratnya laki-laki normal, karena di tengah-tengah hidup itu dia proses banyak mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang terpapar tadi zat yang bisa merusak rantai DNA dan lain sebagainya tadi. Itu bisa berubah nggak dia menjadi lebih feminim gitu? Yang dulu apakah itu ada kemungkinan seperti itu? Atau nanti cuma pada keturunan selanjutnya baru berefek gitu loh Mbak? Betul. Jadi tergantung Mas. Jadi kalau misalnya ketika dia makannya mungkin di usia yang reproduksi development-nya itu belum sepenuhnya matang, misalnya masih anak-anak atau mungkin masih remaja awal, itu masih bisa berdampak di dia. Masih bisa, karena kan istilahnya reproduksinya masih berkembang ya. Tapi ketika reproduksi dia sudah ready, sudah matang, itu nanti dia tidak berasa apa-apa, tapi DNA dia rusak. Tapi dianya nggak berefek di dia, karena dia sudah beres gitu development-nya. Nanti efeknya adalah di keturunannya. Semacam itu. Jadi memang bahayanya dari EDC ini adalah istilahnya kayak dosa turunan ya. Jadi kayak dampaknya itu nggak cuma di yang kena doang gitu. Jadi memang bahayanya di situ. Dia membawa keburukan ini hingga ke generasi berikutnya. Berarti nggak cuma kekayaan ya yang turun 7 turunan, tapi dosa dari DNA itu bisa. Tapi emang kita nggak bisa pungkiri ya bahwasanya emang dalam hidup kita tuh pasti ada something yang masuk ke tubuh kita dan kita nggak bisa mendinai itu. Nah mungkin benar kata Mbak Nisa, ya salah satu beberapa cara ya udah kita kurangi plastik, kita banyakin makan yang organik. Ya walaupun mungkin itu susah, tapi oke lah, mari kita coba untuk lebih baik ya itu caranya, walaupun kita nggak bisa benar-benar no plastik, tapi at least ya pelan-pelan lah mungkin kurangi plastik. Pantesan aja di Eropa tuh banyak banget yang benar-benar ya benar-benar nggak mau pakai plastik, belanja pun benar-benar bawa. Nah, iya, ini juga gitu. Aku juga mau ini sih jadi kayak kalau kita bisa mungkin ngamatin teman-teman kita di Eropa, orang-orang Eropa ini kan kayak lebih aware banget, kayak makanan itu juga harus yang organik. Bahkan teman aku dulu itu ada yang dia benar-benar vegetarian, yang dia menumbuhkan makanannya sendiri. Jadi dia punya pot-pot di kamarnya gitu buat numbuhin daun-daunan tuh ya udah daun-daun itu yang dimakan dia. Aku dulu sampai mikir kok gitu amat ya. Tapi ternyata setelah belajar ini tuh mungkin ya mereka benar-benar yang seprotektif itu gitu terhadap kesehatan. Jadi yang karena mereka tahu yang beredar luas itu ya kita nggak tahu kan, kita nggak bisa tahu mengandung apa.
aja. Tapi kalau misalnya kita memang masih susah sih, apalagi kalau di Indonesia ya, susah banget, banyak banget makanan kaki lima enak-enak gitu. Ya paling enggak kita berusaha mengurangi dan mengimbangi dengan makanan-makanan sehat juga, kayak kacang-kacangan, vitamin B12, folic acid seperti itu. Dan ini yang paling ditekankan adalah ibu-ibu mengandung, ibu-ibu mengandung juga yang menyusui itu juga yang paling istilahnya paling fatal. Seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Nisa, ini Masya Allah sekali ya ilmunya, tidak terasa. Aduh, apa ini? Pertanyaan terakhir ya. Oh, ada pertanyaan terakhir, monggo. Nah, tadi kan yang dibahas yang BPA free itu kan dari botol sama mainan ya. Itu kalau yang misalnya ya kayak di Indonesia itu kan sering ya kita beli bakso atau beli soto atau bahkan beli gorengan itu panas-panas langsung masukkan ke plastik kan? Itu plastik ya, kan? itu. Plastik itu. Nah, itu juga apakah dampak buruknya sama seperti botol atau mainan yang tidak BPA free? Sama, bahkan mungkin lebih buruk lagi. Karena kresek-kresek yang dipakai di gorengan, apalagi kresek berwarna hitam, itu adalah kresek daur ulang. Wah. Kresek daur ulang yang udah didaur berkali-kali. Jadi istilahnya dia pasti kotor, didaur ulang terus-menerus. Jadi bahan kimianya itu istilahnya berkali lipat di situ, karena dia akan mengalami proses pembentukan lagi gitu ya. Jadi plasticizer-nya ditambah lagi, dan di situ plasticizer-nya macam-macam pasti kalau yang plastik yang hitam itu. Jadi nggak BPA doang, ada PCB juga, ada yang lain-lain. Berarti harus bawa Tupperware ya Mbak Nisa ya? Oh iya. Beli bawa rantang sendiri besok ya. Oke, susah ya. Bawa rantang lah. Mbak Nisa, dari logam itu kan aman itu yang ya. ditanyain, yang ada di gimana Bu Sesa? Yang ada ditanyakan Pak Asdi tadi juga kepikiran di saya, apakah itu yang berpengaruh dari pengujian 3 ibu di Bogor tadi loh Mbak? Kok tinggi sekali di dunia? Apakah mereka sering misalnya tadi beli bakso tempatnya plastik, terus beli cilok aja yang sering lewat di depan rumah panas. Nah, itu. Nah itu juga aku cari tahu apakah mereka mereka mencari tahu ibu ini tuh aktivitasnya apa aja kok bisa sampai seperti itu. Sayangnya nggak ada di penelitiannya, nggak ada kenapa ibu ini bisa sampai seperti itu gitu. Bisa jadi bahan penelitiannya. Sebenarnya juga ini Mbak, saya juga ada kekhawatiran sebagai orang yang memang saya asalnya dari kota pesisir ya, tinggal di pinggir pantai. Tadi dijelaskan bahwa paling kompleks itu rantai makanannya itu yang di laut gitu. Ya sebagai orang yang tinggal di pesisir kan sering makan seafood gitu loh, karena paling murah. Nah, apakah bisa menurunkan tingkat ya tadi perubahan DNA, rusaknya DNA itu karena orang-orang yang ada di sana gitu, yang tinggal di pesisir karena terlalu sering konsumsi seafood tadi. Jadi kayak ada rasa kekhawatiran juga tuh Mbak. Menarik studi bahan penelitian. Dan ini Mas sebetulnya yang aku agak kesal di Indonesia. Jadi ketika aku disuruh bikin paper mengenai endocrine disruptor ini, aku sebetulnya pengen cari paper tentang Indonesia, tapi itu sangat sedikit yang sudah melakukan penelitian di sana. Bisa dibilang hampir nggak ada gitu. Yang melakukan penelitian pun biasanya adalah peneliti luar, tapi yang kerjasama peneliti Indonesia. Atau mungkin kayak mahasiswa Indonesia lagi kuliah di luar, melakukan penelitian, tapi penelitian dibawa keluar gitu loh. Jadi emang masih sangat sedikit penelitian yang ada di Indonesia mengenai endocrine disruptor dari pesisir Indonesia ini. Seperti itu. Bisa jadi bahan penelitian sih, Mas. Keren banget. Mbak Nisa, ini kajian akademik berikutnya ya, melanjutkan lebih dalam gitu ya. Aduh. Ya, menarik sekali soal ini. Setuju. Di approach langsung ya sama Ketua Bidang. Jangan. Ini masih semester 2 ini, masih kecil pengetahuan. Ini ilmu siapa tahu yang dapat sangat ide bermanfaat. Penelitian lanjutan nantinya dari diskusi Mbak. Iya. Siapa tahu bisa collab sama Anas habis ini. Anas Saya bikin hukumnya gitu ya. Disruptor juga saya, Mbak. Disruptif juga. Kalau nggak kerasa ya udah untuk Barcelona udah 15 menit setelah berbuka. Mungkin sebentar lagi daerah-daerah di Madrid dan di Bil
Bilbao. Kok dari tadi saya suka susah ya nyebutin nama daerah Mbak Nisa. Mungkin saya harus ke sana dulu kali ya biar lebih mengenal. Ya Mbak, besok dibuka loh. Perbatasan dibuka. Oh ya, alhamdulillah. Mari kita main-main ke daerahnya Mbak Nisa, sekalian kita lihat lab-nya mungkin. Terima kasih buat Mbak Nisa. Ini ilmunya sangat bermanfaat karena ya ilmu itu tidak harus melulu mengenai satu bidang ya. Kita kan tentu harus memahami semua bidang, dan ini salah satu yang menarik karena lagi-lagi Mbak Nisa bilang kan bahwasanya di Indonesia juga jarang membahas yang beginian, dan saya yakin Mbak Nisa ini bisa menjadi the next kader di Indonesia yang dibutuhkan untuk bisa apa sih istilahnya ya, kita memproteksi lah kader-kader Islam di Indonesia, ya nggak cuma Islam sih tapi secara keseluruhan masyarakat Indonesia. Ya, terima kasih buat Mbak Nisa, ilmunya semoga berkah, dan teman-teman selamat berbuka puasa, dan buat yang di Indonesia selamat sahur. Terima kasih, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Foto. Oh ya, lupa, karena aku yang moderator sampai lupa kalau harus foto. Sebentar ya, saya galeri view. Mohon teman-teman semuanya untuk membuka kameranya. Nah, ini adalah momen terpenting kita hari ini, karena ini momen terakhir. Dan jangan lupa ya, nanti walaupun PCM sudah tidak ada pengajian, tapi di KBRI Madrid yang dikoordinasi oleh Pak Suyanto, masih ada pengajian lagi setiap harinya ya Pak Suyanto ya, di Churros. Facebook ya, churros. Insya Allah masih. Insya Allah. Masih. Jadi kita masih bisa berbagi ilmu di sana. Kita bisa pindah lapak besok. Oke. Udah siap semuanya Mbak Eva? Bu Sutima? Mas Sigit istrinya jangan dibekap. Kemudian Bu Letavia, Mbak Andika, Mbak Rida. Oke, sudah semuanya siap? Mbak Nisa? Ya. Oke, oke, bentar. 1, 2, 3. Ini Mbak Rida mau on cam nggak? Mbak, ini yang Letavia. Tunggu, katanya tunggu. Nah, oke, saya tunggu. Miring tapi Mbak Rida tapi miring itu. Miring ya. Bu Sutima, habis itu Letavia. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Satu lagi. Syeva nggak kelihatan, Syeva, ayo. 1, Syeva. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa zakat. Terima kasih. Fitrah ya, kolaborasi PCM dan KBRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih Mbak, makasih Mas Idam. Selamat Pak Yanto. berbuka. Selamat berbuka semua.